terima kasih. Diskusi yang seru ya dari materi kita hari ini mengenai bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Sebelum tadi masuk ke pertanyaan, kan ada tadi saran dari Pak Raffi. Tapi tadi ada yang agak bingung saya tuh. Tadi Pak Raffi bilang bahwa minggu lalu kita bicara tentang epistemologi gitu. Nah, kita kan belum bicara tentang epistemologi sebetulnya. Ontologi, epistemologi, aksiologi belum kita bicarakan. Tiga topik ini akan kita bicarakan nanti setelah mid semester. Itu di pertemuan 11 itu ontologi dan seterusnya gitu ya. Minggu lalu kita bicara mengenai sejarah perkembangan ilmu, ya kan? Jadi belum ada kita bicara mengenai epistemologi. Dan juga belum ada kita bicara tentang aksiologi. Ya, jadi tadi kan Pak Raffi juga ingin makalah mengkaitkan antara aksiologi dengan bebas nilai. Ya, sebetulnya kita topik aksiologi sendiri belum kita bicarakan secara formal. Ya, mungkin tersangkut-sangkut sedikit atau tersebut-sebut sedikit saja baru selama ini. Tapi secara formal belum kita bicarakan. Jadi oke, enggak apa-apa juga kalau memang kelompok 7 tidak mengkaitkannya itu gitu, karena kita sendiri juga belum membahas itu. Kemudian dari pertanyaan Pak Raffi tadi, apakah kebenaran itu dikeluarkan dari bebas nilai atau memang kebenaran itu masuk kepada dikeluarkan dari nilai atau kebenaran itu masuk kepada nilai. Ini ada buku yang saya pegang yang ditulis oleh siapa namanya? Van Melson. Judul bukunya adalah Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita. Ini diterjemahkan oleh Dr. K. Bertens. Nah, di sini dia memang bicara mengenai bebas nilai itu seperti apa sesungguhnya. Nah, dia bicara begini. Bebas nilai, yang dimaksud dengan bebas nilai adalah suatu tuntutan yang diajukan kepada setiap kegiatan ilmiah atas dasar hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, dari definisi ini kemudian dia membahas mengenai bahwa kalau definisinya seperti itu, maka kita tidak akan mudah berbicara, tidak akan bisa kita mengatakan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, iya atau tidak gitu ya. Jadi tidak akan bisa kita bicara langsung bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, iya, atau ilmu itu bebas nilai, iya atau tidak gitu. Jadi karena apa? Karena ya menyangkut banyak hal, ya seperti yang ditanyakan Pak Raffi tadi itu, apakah kebenaran itu termasuk nilai? Kalau kebenaran itu termasuk nilai, tentunya ilmu itu tidak akan pernah bebas nilai, kan gitu. Tidak hanya kebenaran sebetulnya. Kalau kebenaran itu nanti kita tinjaunya dari aspek ontologi ilmu itu sendiri, karena setiap ilmu itu memang tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran. Ya, jadi hakikat mengembangkan ilmu dari segi ontologinya adalah untuk mencari kebenaran. Nah, nanti kita akan menyangkut juga kepada epistemologi, bagaimana cara mendapatkan ilmu itu sendiri. Nah, bicara tentang epistemologi atau cara mendapatkan ilmu, itu juga tidak akan pernah terlepas dari unsur bebas nilainya itu tadi. Kenapa? Karena ketika suatu ilmu dikembangkan dengan suatu metode tertentu, dia pasti akan menggunakan metode lain yang berada di luar ilmu itu sendiri. Nah, contohnya apa? Ketika orang biologi menggunakan mikroskop misalnya untuk melihat benda-benda yang kecil yang mikroskopis, ya, maka ketika nanti terlihat bahwa misalnya kita mengamati struktur anatomi daun, ya, maka nanti di situ akan terlihat ada epidermis, ada sel-sel epidermis, ada sel-sel parenkim, ada sel-sel bunga karang dan segala macam gitu ya. Nah,
itu adalah sebuah kebenaran yang kita pahami dalam biologi. Tetapi kebenaran itu ya kita mengandaikan kepada ilmu fisika. Kenapa? Karena dari perbesaran yang dibuat oleh orang fisika terhadap mikroskop itulah nanti kita bisa mengatakan ukuran dari sel. Misalnya ukuran dari sel epidermis itu adalah sekian mikron misalnya. Ukuran dari sel bunga karang adalah sekian mikron, ukuran dari kloroplas adalah sekian mikron. Nah, ketika kita mengatakan sekian mikron, kita kan sudah yakin saja, sudah masuk pengaruh dari ilmu fisika ke dalam ilmu biologi itu, bahwa perbesaran yang diberikan di dalam mikroskop itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kita kan menyandarkan diri kepada ilmu yang lain. Artinya kita tidak bebas nilai juga di situ. Pasti kita memasukkan nilai kebenaran dari ilmu yang lain. Ya, jadi dari segi metode untuk mendapatkan ilmu itu sendiri pun sebetulnya kita tidak bebas nilai. Tetapi ya sekali lagi, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, itu memang tergantung dari definisi operasional dari bebas nilai itu sendiri, supaya tidak ada kerancuan di dalam menyatakan atau mempermudah kita di dalam menjawab apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Kalau kita mengeluarkan, ya membuat definisi operasionalnya adalah bebas nilai, itu yang kita maksud adalah di luar dari kebenaran dan metode yang memang kita pakai di dalam mendapatkan kebenaran itu sendiri, dan kita hanya berfokus kepada aksiologi dari ilmu itu sendiri, maka akan lebih mudah mengungkapkan bahwa ilmu itu memang harus bebas nilai gitu. Artinya apa? Memang harus diupayakan pengaruh-pengaruh luar, artinya adalah pengaruh-pengaruh di dalam di dalam mengimplementasikan ilmu itu di masyarakat, ya, maka dia harus bebas dari nilai. Artinya atau ya memang nggak susah ini ya. Jadi tidak hanya dalam implementasi sebetulnya. Misalnya begini. Kita ada suatu kegiatan penelitian, penelitian kita ini disponsori oleh satu sumber dana. Gitu. Nah, misalnya kita disponsori oleh pabrik kosmetik misalnya, ya, yang mereka ingin bahan utama dari kosmetik mereka itu adalah yang kita teliti, dan tentu mereka ingin hasilnya itu pro kepada mereka. Misalnya yang kita pakai itu adalah VCO misalnya. VCO itu sudah digembar-gemborkan oleh si pabrik itu, dia bisa meremajakan kulit dan segala macam lah gitu ya. Ya, namun dalam kenyataannya dari hasil penelitian kita ternyata tidak bermakna hasilnya, bahwa VCO itu ya mungkin sama saja dengan minyak-minyak yang lain gitu. Tidak lebih bagus dibanding dengan minyak yang lain. Tetapi karena dia sudah terlanjur menggunakan VCO untuk bahan bakunya, dia ingin kita mengeluarkan data penelitian kita bahwa memang VCO itu bermakna hasilnya dibanding dengan minyak-minyak yang lain. Nah, untuk kondisi yang seperti itu kita sudah jelas tidak bebas nilai dalam menentukan data penelitian kita. Nah, untuk hal-hal yang seperti itulah sebetulnya yang ingin dituju oleh kata-kata ilmu bebas nilai gitu. Ya, tetapi seperti kalau yang ditanyakan oleh Pak Raffi tadi itu sudah jelas ya, bahwa kebenaran itu adalah tujuan utama dari sebuah kegiatan ilmiah gitu ya. Jadi ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Malsen, ya tidak mudah untuk menjawab apakah bebas nilai itu ya mengikutsertakan nilai kebenaran itu, apakah bebas nilai itu mengikutsertakan metode di dalam penyelidikan itu, karena
apapun ilmunya dia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, tidak akan pernah ada, ya, tidak akan pernah ada. Nah, jadi namun kalau menyangkut kepada aksiologi itu jelas bahwa ilmu itu harus bebas nilai, tetapi ada juga yang tidak bebas nilainya di dalam aksiologi, ya. Misalnya ketika berhadapan dengan nilai-nilai etika, maka ilmu juga tidak akan bisa bebas nilai, ya. Ya, misalnya seperti yang dicontohkan tadi, menggunakan embrio untuk stem cell, ya. Nah, itu banyak yang dipertentangkan. Atau kemudian menguji cobakan bom atom, atau kemudian melakukan cloning kepada manusia, itu juga banyak yang dipertentangkan. Ya, jadi sekali lagi di dalam buku Melson ini memang dikatakan tidak mudah untuk menjawab apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, karena nilai itu sendiri sangat luas, ya, sangat luas isinya gitu ya. Dan yang paling penting tentu adalah nilai kebenaran itu sendiri. Tapi dikatakan di sini, ya, yang penting bebas itu adalah ada dua hal, ya. Bila kata kebebasan dipakai, yang dimaksud di sini ada dua hal katanya. Yang pertama adalah kemungkinan untuk memilih, dan yang kedua adalah kemampuan atau hak subjek yang bersangkutan untuk memilih. Nah, di sini yang paling penting bebas nilai itu, ya. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, kalau kita disponsori oleh suatu sponsor, ya, maka data kita itu harus bebas sebagaimana yang kita dapatkan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang yang sudah diberikannya kepada kita. Nah, itu berarti adalah hak subjek yang bersangkutan untuk memilih sendiri, ya. Nah, kemudian juga bersangkutan dengan kemungkinan untuk memilih tadi, ya. Atau seperti sekarang ini, kasusnya sekarang kita di Indonesia divaksinasi dengan COVID-19. Ada banyak sebetulnya vaksin yang tersedia, ada Sinovac, ada Pfizer, ada apa lagi itu namanya, Moderna gitu ya, dan ada beberapa yang lain juga. Nah, tetapi pemerintah Indonesia karena sudah terlanjur berkomitmen dengan salah satu merek vaksin Sinovac, gitu ya, maka sebagian besar masyarakat Indonesia itu dijejali dengan vaksin Sinovac, kan gitu. Nah, itu sebetulnya sudah melanggar bebas nilai itu tadi di dalam pengaplikasian ilmu, ya. Namun ya, jadi kalau kita amati kepada kondisi atau fakta-fakta yang ada di lingkungan kita, maka bebas nilai itu banyak terdistorsi, ya, oleh baik itu kekuasaan, uang, gitu ya, mungkin agama, ya. Jadi salah satu pernyataan bebas nilai ini juga sebetulnya adalah keinginan dari para peneliti di Barat untuk, atau keinginan dari sebelumnya itu kan keinginan dari para peneliti-peneliti atau filsuf-filsuf Yunani untuk terbebas dari cengkraman kekuasaan pada saat itu. Dimana kita tahu di dalam masa Yunani itu banyak orang yang percaya dengan kekuatan di luar kendali dirinya, ya, kekuatan dewa-dewa. Kemudian di masa abad pertengahan di Barat juga muncul hal yang seperti itu, kekuasaan didominasi oleh gereja. Nah, dengan kata-kata bebas nilai itu mereka ingin menyuarakan bahwa hak mereka sebagai ilmuwan itu tidak boleh dikekang oleh kekuasaan atau kekuatan-kekuatan di luar dari ilmu itu sendiri, yang membuat perkembangan ilmu menjadi tidak lurus untuk mencapai kebenarannya itu.
Nah, jadi sekali lagi menurut Melson ini bila kita bicara tentang bebas nilai, maka yang paling penting yang dipertimbangkan itu adalah kemungkinan untuk memilih dan kemampuan atau hak subjek untuk memilih itu sendiri. Jadi kemungkinan untuk memilih artinya adalah ada beberapa metode yang tersedia atau ada beberapa hipotesis yang ada, maka secara apa tuh namanya, dengan kita bebas menggunakan cara A, cara B, cara C, cara D, ya, sampai kita kemudian berhasil menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Itu kemungkinan untuk memilih. Jadi tidak ada, tidak hanya satu yang bisa diuji untuk mendapatkan kebenaran, melainkan harus banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa diuji sampai kepada kesimpulan bahwa inilah yang benar. Nah, contoh lain yang bisa saya berikan adalah misalnya kalau di dalam genetika itu, di dalam teori replikasi, bukan teori, hipotesis replikasi DNA, ya, Bapak Ibu juga sudah belajar, ada 3 hipotesis yang dikemukakan, ya, ada apa namanya, teori hipotesis konservatif, semi konservatif, dan dispersif, ya. Jadi hipotesis konservatif itu menghipotesiskan bahwa DNA itu bereplikasi, dan kemudian setelah dia bereplikasi maka cetakan induk akan berpasangan kembali dengan cetakan induk, dan cetakan anak akan berpasangan dengan cetakan anak sesamanya. Sedangkan hipotesis semi konservatif itu mengatakan setelah terjadi replikasi maka cetakan induk akan berpasangan dengan cetakan anak, dan yang lain juga seperti itu, cetakan induk berpasangan dengan cetakan anak. Sedangkan hipotesis dispersif itu mengatakan terjadi fragmentasi dari DNA induk, kemudian satu fragmen akan berpasangan dengan fragmen anak yang baru, kemudian ada lagi induk, kemudian ada lagi anak, dan selang-seling. Nah, sementara dia tidak menjadi single stranded. Nah, kalau ada 3 hipotesis seperti itu, maka setiap peneliti berhak untuk menyelidiki hipotesis mana yang benar sebetulnya dari 3 hipotesis yang dikemukakan itu. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi yang ada, maka orang sampai kepada kesimpulan kebenaran bahwa replikasi DNA itu berlangsung secara semi konservatif. Nah, itu contoh dari kemungkinan untuk memilih, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dihipotesiskan, dan peneliti itu berhak menguji semua hipotesis yang itu sampai pada sebuah kesimpulan yang benar itu tadi. Ya, sementara hak atau kemampuan subjek untuk memilih itu tadi seperti yang saya contohkan, bahwa walaupun kita disponsori oleh orang di luar kekuasaan kita, tetapi kita punya hak untuk menyatakan data kita sebagaimana yang kita dapatkan. Oke, mudah-mudahan itu lebih menjawab dari pertanyaan Pak Raffi. Jadi sekali lagi Pak Raffi, nilai kebenaran itu adalah sesuatu yang dituju oleh ilmu itu sendiri, dan itu memang tergantung dari definisi operasional kita. Apakah kita memasukkan nilai kebenaran itu sebagai salah satu nilai atau dia berada di luar nilai. Nah, kalau kita masukkan berarti tidak ada ilmu itu yang bebas nilai. Karena tujuan utama dari pengembangan ilmu itu sendiri adalah menuju kebenaran. Kemudian dari pertanyaan Pak Tommy, bagaimana menghubungkan ilmu, kemudian pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan bebas nilai? Ya, mungkin yang perlu diklarifikasi kembali, rasanya di awal-awal juga sudah pernah kita bicarakan bahwa ilmu dengan ilmu pengetahuan itu adalah sama. Ya, jadi di banyak buku filsafat itu dikatakan. Salah satu buku yang kita pegang tentu adalah buku Yuyun Surya Sumantri, itu di sana disampaikan juga. Di buku Adian juga seperti itu, ya, yang saya baca.
uh, ada orang menyebutnya ilmu pengetahuan, tapi ada orang yang menyingkatnya dengan ilmu saja. Jadi mau disebut ilmu atau mau disebut ilmu pengetahuan itu definisinya sama. Ya, definisinya adalah segala yang berawal dari berada dalam ruang lingkup kemampuan manusia untuk mengamatinya. Ya, jadi ilmu itu tidak ada yang berada di luar dari berawal dari pengalaman manusia dan berakhir di pengalaman manusia, itu maksudnya. Ya, jadi tidak ada yang dimaksud dengan ilmu itu di dalam filsafat ilmu yang kita pahami dari barat itu ya, bahwa ilmu itu tidak menyangkut sesuatu yang berada di luar pengalaman manusia. Artinya adalah dunia gaib. Ya, kalau di dalam agama kita kan ada ilmu tentang sesudah kematian atau ilmu tentang sebelum kelahiran kan ada. Nah, kalau di dalam filsafat ilmu barat itu tidak masuk ke dalam ilmu definisinya, karena dia mengkaitkannya dengan bahwa ilmu itu harus bisa dibuktikan oleh siapa saja. Gitu. Nah, kalau harus bisa dibuktikan, tentu ilmu akhirat tidak akan ada orang yang bisa membuktikan kan gitu. Jadi kita komit sajalah dengan definisi itu supaya tidak membingungkan kita gitu ya. Kalau kita campurkan dengan ilmu agama nanti akan ribet kita. Tetapi bicara tentang pengetahuan itu masuk. Jadi ilmu akhirat atau ilmu metafisika itu masuk ke dalam ranah pengetahuan. Ya, jadi dia tidak masuk ke dalam ranah ilmu melainkan ranah pengetahuan. Nah, bicara tentang bebas nilai, tentu yang kita fokuskan adalah bebas nilai dalam ilmu. Kenapa? Karena kalau pengetahuan itu kan dari segi metodenya kan banyak ya. Seperti tadi ada wahyu, itu metode untuk mendapatkan pengetahuan. Ada ilham, metode untuk mendapatkan pengetahuan. Ada informasi dari nenek moyang, itu metode mendapatkan pengetahuan juga. Kemudian ada instruksi dari atasan, itu juga pengetahuan, metode mendapatkan pengetahuan juga ya. Nah, banyak metode untuk mendapatkan pengetahuan dan tidak semuanya bisa diuji, itu masalahnya ya. Jadi kalau sudah instruksi dari atasan, ya itu bawahan mau tidak mau harus mengerjakan itu. Seperti sekarang ini kan presiden mengatakan Indonesia ini harus divaksin dengan Sinovac. Ya udah, kita mau ngapain? Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sinovac itu ya tidak seberapa gitu, mungkin hanya 50%. Ada yang lebih bagus dari Sinovac, tapi karena itu sudah instruksi ya udah gitu ya. Jadi nenek moyang kita mengatakan bahwa kalau kamu terluka makanlah gigit kunyah-kunyahlah daun singkong gitu untuk kemudian tempelkan di tempat yang luka. Nah udah, walaupun kita tidak tahu itu dasarnya nenek moyang bicara seperti itu apa gitu, secara ilmiah apa gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan bebas nilai ya jauh gitu ya, tidak ya, pasti dia tidak akan bebas nilai gitu, pasti dia tidak akan bebas nilai. Tapi kalau bicara ilmu, karena itu tadi, karena dia sudah definisinya sudah jelas, kebenarannya itu bersifat universal, bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja gitu ya, maka yang dibahas atau yang dikaitkan dengan bebas nilai itu memang adalah ilmu, tidak dengan pengetahuan gitu kan. Kemudian pertanyaan Bu Eka, ilmu secara otonom tidak terkait dengan karakteristik nilai. Ini dari slide ya? Iya Bu Eka. Bu Eka ini tegang atau sedang apa dia? Tertidur Bu Eka. Atau hanya foto aja? Sinyal kayaknya Bu. Oh, sinyal. Ini dari yang kita nyampaikan ini dari slide yang ditampilkan pemakalah ini. Iya Bu. Ilmu secara otonom tidak terkait dengan karakteristik nilai, apakah moral.
Ya, jadi mungkin maksudnya di sini adalah ya tadi kita sudah singgung bahwa dalam aksiologi apakah moral itu menghalangi perkembangan dari ilmu pengetahuan? Iya, jelas iya. Ya, jadi kalau ilmu itu membahayakan terhadap kemaslahatan hidup orang banyak, maka biasanya ilmu itu tidak di atas nama human right gitu ya, atas nama human right, atas nama hak asasi manusia, maka ilmu itu tidak dilegalkan perkembangannya oleh suatu negara. Ya, misalnya kita lihat di sini cloning pada manusia. Ya, banyak negara di Eropa dan negara-negara di Amerika itu tidak melegalkan perkembangannya. Tetapi saya baca itu aktivitas dari peneliti itu tetap saja jalan gitu. Ya, aktivitas penelitinya tetap saja jalan. Tetapi ya saya nggak tahu ini konsekuensinya seperti apa, karena ternyata sudah ada publikasi-publikasi mengenai cloning pada manusia yang saya baca. Namun dari peraturan negaranya itu tidak membolehkan, ya, termasuk Indonesia itu jelas tidak membolehkan cloning pada manusia gitu ya. Termasuk juga tentang apa tadi itu stem cell yang berasal dari embrio gitu. Namun ya itu tadi secara individual atau kolektif kecil-kecilan di lembaganya mungkin para peneliti melakukan itu. Ya, mungkin di sini nanti dampaknya memang adalah kalau dia tidak dilegalkan secara negara, tentu aplikasinya tidak akan bisa dilakukan secara besar-besaran, mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi itu salah satu contoh dari ilmu tidak bebas nilai juga 100% dalam hal aksiologi. Kalau atau selama itu menyangkut melanggar hak asasi manusia, karena hukum tertinggi di dunia ini adalah hak asasi manusia yang diakui gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan, sekarang 8.33, masih ada 7 menit. Ada yang mau dibahas lebih lanjut, silakan. Oke, kalau tidak ada kita tutup lagi. Ditutup saja oleh kelompok 7, Bu Zuratul mungkin. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Ibu dosen kita. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi beliau. Selanjutnya, kami dari kelompok 7 mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.